Nah, sekarang saya mau tunjukkan apa sih sebetulnya suku-suku yang dihadapi orang Israel. Ada 8 minimal yang saya sempat tulis. Yang pertama pasti adalah orang Kanaan. Yang kedua adalah orang Het. Yang ketiga adalah orang-orang Feris. Yang kelima adalah orang Amori. Lalu kemudian ada orang Yebus. Lalu kemudian ada orang Midian. Filistin. Dan ada orang Moab. 8 ya. Setiap suku ini, setiap nama ini punya arti sebetulnya. Arti hurufiahnya. Saya tidak mengerti kenapa mereka memberi diri mereka nama begitu ya. Orang-orang zaman dulu itu memang lebih jujur dari sekarang. Kalau memberi nama apa adanya. Orang kita ini terlalu banyak make up-nya, saudara ya. Banyak dipoles di luar sehingga kelihatannya lebih bagus gitu ya. Anaknya lahir, wajahnya ya begitu sebetulnya. Diberi nama Bagus Cahaya apa gitu. Padahal gelap sekali. Yang namanya bagus kalau di sini pasti bagus benar, saudara. Tapi ada yang begitu kan? Begitu lahir susah miskin. Kasih nama Soeharto. Supaya hartanya banyak. Ngerti ya? Tapi kalau dulu saudara, orang lebih lebih jujur aja. Lebih ngomong apa adanya. Ya. Apa yang dirasakan itu yang mereka omongin. Nah, nama-nama suku ini nanti kalau kita lihat satu persatu akan menunjukkan bahwa mereka adalah musuh di dalam kita. Kanaan itu artinya to press down. Atau to humiliate. To press down atau to humiliate. To humiliate itu artinya merendahkan martabat. To press down, nekan martabat. Merendahkan martabat. Saudara pernah direndahkan martabatnya? Kalau belum, Bu, minta saudara. Tuhan rendahkanlah martabatku sekali-sekali. Nanti Anda akan ketemu dengan Kanaan. Oh ada Pak, saya ketemu Pak, ini orangnya ada di sini. Nah itu Kanaanmu saudara. Tapi sudah lahir baru ya kan? Itu pahlawan tanpa tanda jasa loh. Mungkin yang bersangkutan nggak ngerti kalau dia pahlawan. Loh, itu hebatnya saudara. Jadi ada orang-orang yang memang dimunculkan untuk humiliate kita. Saya pernah ngalami saudara, yang namanya di humiliate habis. Ini seorang hamba Tuhan, terkenal sebetulnya. Saya nggak sebut nama, saya sebut nama Anda langsung ngerti. Jadi ceritanya ini sudah tahun-tahun nggak enak, udah sekian tahun yang lalu saudara. Jauh-jauh sebelum saya full time. Belum nikah, masih single dan itu tahun 80-an awal. Pada waktu itu kami membuat akan satu acara doa di Tawangmangu. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Pembicaranya, satu di antaranya, itu ada kayak Pak Yusak juga bicara ya. Tapi satu di antaranya adalah orang ini. Nah, seminggu sebelum acara kami di Tawangmangu yang melibatkan ratusan pendoa syafaat dari seluruh Indonesia. Itu pendeta ini buat acara di Jakarta. Acara besar. Dan saya tahu bahwa dia memberitahu kepada kami, dia juga ada acara begitu. Tapi karena jaraknya hanya beberapa hari, dan saya termasuk bagian acara di Tawangmangu, susah buat saya untuk pergi ke Jakarta, ikut acaranya dia. Karena hanya kurang beberapa hari, kami harus mulai di Tawangmangu, dan itu merupakan hari-hari yang paling sibuk. Singkat cerita, sampai menjelang beberapa hari sebelum dimulainya acara Tawangmangu, dan Jakarta sedang dimulai acaranya, beliau ini belum memberitahu jam berapa datangnya, jemputnya di mana.
Jadi oleh panitia, saya dengan seorang teman diutus ke Jakarta. Coba kamu temuin bapak ini. Dan tanya, kapan datang ke Semarang atau ke Solo, jam berapa, naik apa, perlu dijemput di mana. Lalu kemudian saya berangkat ke Jakarta. Saya berangkat ke Jakarta, dia lagi khotbah. Wah, datang banyak sekali. Dan itu dia ngundang beberapa hamba Tuhan dari luar negeri juga. Ada Bob Weiner juga datang dan banyak hamba Tuhan lain. Selesai dia khotbah, dia turun, dia keluar. Karena itu waktu break. Dia keluar di depan, lalu yang ikut acara itu kan juga ikut keluar, saudara. Nah, saya tunggu di pintu luar. Waktu dia keluar, saya samperin dia, saya sapa, saya jabat tangan. Dia bilang, gimana kabarnya? Baik. Saya bilang, mau tanya ini kapan datangnya? Ya, ntar saya beritahu. Terus saya tanya begini, berapa orang dari Semarang? Ya, kami berdua aja. Oh ya? Berdua aja? Iya. Ini pun kami nggak nginep, kami hanya datang untuk ketemu Anda ini. Ngamuk, saudara. Meledak marahnya. Menjadi maki-maki habis. Itu orang kan baru keluar. Jadi mereka kan pengen ngerti kan, ini pendetanya lagi khotbah nih. Begini-begini, saudara. Jadi saya sudah biasa begini-begini orang, saudara. Dan tidak kepengen begini-begini orang sebetulnya. Ini orang begitu banyak, berkerumun. Jadi tontonan kan, dipikir session tambahan. Atau ada antikris masuk sehingga harus dibegini-begini. Itu mereka semua berkerumun. Dia ngomong begitu keras. Satu yang saya dengar dia berkata, kamu punya roh yang lain. Tidak mau terlibat begini. Saya coba jelaskan. Sudah itu hanya alasan. Ngamuk. Pak Yusak entah ingat entah tidak. Dia pas lewat. Dia ngelihat gitu. Terus dia pergi. Terus beberapa hamba Tuhan orang bule lewat. Waktu kemudian mereka lihat apa yang terjadi. Ini orang maki-makinya berubah. Bahasa Inggris, saudara. Jadi dimaki-maki kelas internasional saya ini, saudara. Wah, bahasa Inggris. Maki-makinya. Sebagian saya ngerti, sebagian tidak. Habis. Terus tinggal pergi. Jadi orang lain tuh ngeliatin saya, ini siapa? Dimaki-maki kayak begini. Pakai urapan lagi maki-makinya. Bahasa Inggris lagi. Waduh, luar biasa. Sore itu saya pulang. Yang nganter saya orang Jakarta diem. Kami di taksi, diem aja. Saya bilang, aku mesti pulang Semarang sore ini untuk lapor ke panitia. Tapi diem, semua diem. Teman yang saya bawa, waktu naik bus pulang Semarang, tanya dengan saya gini, tadi dia ngomong apa sih? Loh di depanmu, si maki-maki. Aku tegang, jadi nggak ngerti apa-apa. Wah, bagus. Saya bilang, bagus. Nggak ngerti apa-apa, baik, aku bilang. Daripada sakit hati. Ketemu Kanaan, saudara. Kayak begitu. Terus saya ngomong gini, saya bergurau. Aku ini satu kali jadi hamba Tuhan internasional. Kok bisa? Ini sudah dinubuati, dimaki-maki pakai bahasa Inggris. Tapi saya belajar. Orang yang dihormati sekali. Orang yang mestinya jadi panutan buat saya. Mendadak jadi begitu ganas, saudara. Tidak pernah saya pikir akan bisa keluar kata-kata seperti itu. Dari depan orang banyak. Luar biasa. Seperti sengaja ditontonkan, meledakkan. Boom. Tapi buat saya belajar. Betul ya, ada dua sahabat dalam hidup kita. Yang pertama yang baik dengan kita. Memberikan dukungan. Ini yang kita favoritkan. Paling senang dengan mereka yang tidak pernah menghantam kita apapun kan. Selalu baik, ya, nice. Oh enggak apa-apa, nanti kamu jatuh kan, balik bangun lagi. Itu yang kita senang. Kita berkata, mestinya begini nih hamba Tuhan. Allah akan izinkan dua-duanya datang dalam hidup kita. Saya selalu berdoa, jangan jadikan aku yang kedua Tuhan bagi orang lain. Jadikan aku yang pertama lah kalau bisa. Jangan pernah jadikan aku yang kedua buat orang lain. Tapi seringkali Allah izinkan.
ketidakmatangan orang lain mungkin, ketidakdewasaan orang lain untuk membentur kita. Dan waktu dia bentur begitu rupa, itu humiliate kita, merendahkan kita, press down kita, sampai habis gak punya apa. Sekian hari kemudian kami ketemu di Tawangmangu. Seperti gak ada apa-apa. Wah, saya bilang ini orang hebat sekali. Ini masih sakit, saudara. Itu santai, ketawa-ketawa seperti gak ada apa-apa. Saya bilang, wah, ini apakah ini memang tuh tadinya tuh marah kudus kayak Tuhan ya. Setelah marah dia mengampuni. Atau ini orang munafik kelas berat yang saya pernah jumpai. Sampai sekarang tidak pernah saya putuskan yang mana, saudara. Karena itu bukan urusan saya menghakimi orang lain. Tapi bagian yang paling menguntungkan buat saya, ketika maki-makian itu tiba. Dan saya berkata, itu harus dilewati. Sekian waktu kemudian saya datang ke kota dia tinggal. Saya sudah mulai pelayanan. Dan biasanya saya telepon dia. Sejak peristiwa itu saya nggak mau telepon dia. Saya bilang, orang tidak akan cari masalah. Terus Roh Kudus berkata begini, kamu tidak punya hak untuk tidak mengampuni. Yang punya hak untuk tidak mengampuni hanya aku. Kalau aku hukum orang yang bersalah, kamu tidak punya hak untuk tidak mengampuni. Dia bilang, telepon dia. Saya telepon. Kami ketemu, makan siang, tiba-tiba semua hilang, diangkat Tuhan. Hilang. Nah, sekarang saya kenang dia sebagai salah seorang pahlawan saya. Mr. Kanaan dalam hidup saya. Amen, saudara. Pak, saya punya 3. Puji Tuhan. Artinya Anda memang ulet, perlu 3 Kanaan. Saya cukup 1 aja, saudara. Tidak seulet saudara. Ada orang-orang ulet sekali. Kalau dibilang kamu ini keras, tidak. Memang tidak, tapi karet, saudara. Dipukul dengan palu seperti apa, mental terus. Makanya Tuhan beri 3. Nah kalau saya 30 Pak, itu sudah maha berat, saudara, kalau sudah begitu. Berbahagialah orang-orang ulet, karena Kanaan-Kanaan masih tersedia cukup untuk saudara. Humiliate. Anda harus belajar mau di-humiliate, direndahkan. Dan itu membuat kita bisa menyadari ya, bahwa kita ini sebetulnya nggak ada apa-apanya. Baik sekali. Saya dengar satu hamba Tuhan, satu kali, ini baru tahun lalu lah. Baru tahun lalu saya rasa. Saya di Jakarta, ketemu teman lama, kami makan sama-sama. Lalu kemudian dia berkata, kamu ngerti gak hamba Tuhan? Oh ya, saya tahu. Waduh, orang itu sombongnya. Apa? Ya kami cerita soal pelayananmu katanya di Jakarta, seminar hidup dalam roh. Dan dia berkata, Petrus itu dibandingkan aku gak ada apa-apanya. Saya bilang betul. betul. Enggak. Coba. Enggak lah saudara ya. Sudah cukup Kanaan 1, masa mau begitu lagi. Masa mau datangkan 3 lagi oleh Tuhan. Saya belajar, enggak ada masalah sebetulnya. Pengakuan dari orang tidak mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita. Amen, saudara. Pengakuan Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin kita mengalami proses ini, di-humiliate, itu akan mendewasakan kita. Yang kedua adalah hate. Dan kata hate itu ada 2 artinya, yaitu fear atau teror. Ketakutan atau kengerian, teror, itu adalah hate. Makanya banyak orang berkatakan, dalam Alkitab ada berapa kata jangan takut? 365. Ini ada cerita bagus sekali. Saya dengar hari Minggu sore kemarin, selesai kebaktian ada teman yang cerita. Ada anggota mesbah keluarga di gereja. Dan itu jemaat kami juga. Ini seorang ibu, seorang janda. Dia punya beberapa anak di Semarang dan 1 anak lagi di Medan. Ibu ini nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, dia hanya bisanya Mandarin, saudara. Dan kalau dengar dia bisa, pasif dia bisa, tapi kalau ngomong nggak bisa. Gitu.
Datang ke gereja, pertamanya berat sekali. Mau ketemu orang si A, si B, mau minta utang dan sebagainya. Maka kami ajari, jangan belajar utang sana, utang sini. Belajar hidup dengan iman, percaya kepada Tuhan. Nah, dari apa yang dia terima dari firman ini, membuat dia makin kuat dalam Tuhan. Satu kali, dia cerita, kesulitan yang dia alami adalah karena anaknya yang di Medan, yang nopang keuangannya, tiba-tiba bangkrut. Dan dia juga anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Sehingga aliran keuangan berhenti sama sekali. Dan mama serta beberapa adik dari yang di Medan itu hampir-hampir tidak bisa makan. Tapi setelah dia dengan Tuhan, bergumul, bergulat dengan Tuhan, dia baca Alkitab, dibelikan Alkitab bahasa Cina dan dibaca, dan dia mulai kenal Tuhan dengan lebih baik. Dia cerita, satu hari didatangi Tuhan Yesus. Dan dia heran sekali. Dia berkata gini, ternyata Yesus itu tidak ngomong pakai bahasa Indonesia loh. Tapi pakai bahasa Mandarin katanya. Jadi Yesus itu tidak ngomong bahasa Indonesia katanya begitu. Ini orang sederhana sekali. Terus ditanya, loh Yesus ngomong apa? Dia pakai bahasa Mandarin. Saya gak bisa niru ini saudara, belum belajar. Tapi katanya dia berkata, jangan takut. Itu aja. Dia kaget didatangi Tuhan saudara. Dan dia ngomongin, jangan takut. Dan apa yang terjadi? Hari besoknya, yang anak yang laki ikut sepak bola dengan teman-teman gereja. Kami ini ada teman-teman yang hobinya main sepak bola. Bertandinglah asal sekali-sekali sebelum bubar kita. Jadi itu senang sepak bola, main sepak bola, saudara. Jadi dia ikut sepak bola. Ketemu orang yang tidak kenal dengan dia. Didatangi aja. Terus dia ngomongin gini, kamu kerjanya apa? Nganggur. Aku ini mau buka perusahaan. Ayo ikut aku, bantu aku. Aku gaji kamu sebulan 1 juta. Mau gak? Orang nganggur main sepak bola, ditawari kerja sebulan 1 juta. Saudara. Oh langsung berdoa dengan singkat, ya katanya begitu. Langsung kerja. Dia selalu kayak orang Kristen kan saudara. Doa dulu, ya. Tuhan belum ngomong, kita juga belum ngomong, ya dulu, pura-puranya udah begitu. Dan beberapa hari setelah itu, dia dapat kabar dari Medan. Anaknya sudah bangkrut, ditolong orang. Sekarang bisa ekspor kosmetik, bahan kosmetik, dikirim ke luar negeri, ke Taiwan. Dan ekonominya mulai dipulihkan lagi. Dia bersaksi luar biasa. Di mesbah keluarga itu ada satu keluarga lagi yang juga bisa ngomong bahasa Mandarin. Jadi ini penterjemahnya. Dia cerita, terjemahin. Sambil nangis dia bilang, Yesus itu luar biasa. Dan yang penting, dia ngomong Mandarin ternyata. Itu membahagiakan dia. Kalau enggak pusing dia kalau Yesus ngomong Indonesia, susah dia bilang. Tapi Yesus itu ngomong Mandarin. Dan dia berkata kepadaku, jangan takut. Ngomongnya gimana Pak? Susah niruinnya saudara. Pokoknya artinya jangan takut, itu aja saudara. Dalam kehidupan kita, manusia itu punya rasa takut. Sebetulnya pertama-tama didesain untuk takut akan Tuhan. Begitu dosa masuk, cemar. Lalu takut dengan hal-hal yang lain. Nangkap saudara. Ada cerita begini. Ada 2 ekor burung pipit lagi ngobrol. Dan dia berkata begini, heran ya kita lihat. Manusia itu kok ketakutan, kelabaan kayak begitu. Cari nafkah untuk hidupnya, ini, rebutan itu. Ribut terus ya manusia itu. Ketakutan terus. Yang satu berkata, iya. Sebab mereka tidak punya Bapak di surga seperti kita katanya. Yesus berkata burung pipit tidak pernah nabur, Bapak di surga beri makan kan saudara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Bapak di surga yang pelihara. Mereka sadar kita ini burung punya Bapak di surga, mereka kagak punya, jadi ketakutan. Jangan kalah sama burung pipit saudara. Jangan biarkan ketakutan itu menteror akan kehidupan kita. Amen. Belajar ya, kalau Anda di-humiliate itu bagus. Kok 3 Pak? Anda ulet termasuknya berarti ya. Kalau ini muncul teror, hati-hati. Karena ini membuat kasih kita hilang dan iman kita bisa rontok. Yang ketiga adalah Feris. Nama Feris ini menarik. An unwalled city. Kata wall itu apa saudara? Tembok. Unwalled, tembok yang tidak
kota yang tidak bertembok. Nah, apa itu kota yang tidak bertembok? Coba buka Amsal pasal yang ke-25. Amsal pasal yang ke-25. Ayat 28. Kita baca sama-sama. Amsal 25 ayat yang ke-28. Sudah? 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang apa? Roboh temboknya, unwalled city. Siapakah Faris dalam hidup kita? Faris adalah perilaku dari orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya. Ada orang yang pemarahnya luar biasa, gampang tersinggung, sensitif untuk hal yang negatif. Dia begitu peka. Harga dirinya dia patok terlalu tinggi. Sedikit terusik, meledak marahnya. Alkitab berkata, Anda seperti kota yang tidak ada temboknya. Meledak, amarah yang terus meledak. Engkau tidak bisa tahan. Dan itu di dalam, saudara. Itu bukan problem di luar, itu problem di dalam. Orang bisa dihumiliate oleh karena dia sombong. Orang ketakutan di dalam kita, bukan di luar kita. Unwalled city, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, itu di dalammu. Itu perilaku, sifat, sikap, tabiat di dalam kita. Dan Alkitab berkata dengan jelas bahwa kota yang tidak bertembok atau roboh temboknya adalah orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Saudara, pengendalian diri itu penting sekali. Saya berdoa supaya kita diajar Tuhan untuk mengendalikan diri. Kalau Anda sedang bahagia, jangan wah. Kalau Anda sedang sedih, ada orang yang ekstrim ke ekstrim. Belajar mengendalikan diri. Belajar, semua tempatkan pada proporsinya. Saudara akan jadi orang yang dengan tembok yang kuat dalam hidupmu. Bukan tembok untuk menghadapi orang lain, tapi tembok sehingga iblis tidak bisa menyerang masuk dalam teritori kita. Ini merupakan musuh yang juga ada di dalam kita. Dan ini Anda harus belajar untuk mengatasi. Ini yang butuh waktu, saudara. Engkau gak bisa berkata, Tuhan aku mau singkirkan semua cepat. Kanaan-kanaan ini Tuhan. Panggillah pulang ke rumah Bapa supaya tidak mengganggu jalanku. Gak bisa. Makanya Tuhan berkata, gak akan, setahun gak akan. Dia bilang, karena kalau ini engkau tidak bisa atasi, binatang-binatang ini akan terlalu banyak dan terlalu besar buat kamu. Tapi kalau engkau bisa mengatasi ini, engkau jadi orang rendah hati, engkau jadi orang yang bold, dan engkau jadi orang yang mau dan mampu menguasai diri, saudara. Yang keempat adalah amori. Amori itu artinya to speak atau say, dan pengertiannya lebih kepada negative speech, perkataan negatif. Perkataan negatif. Kita ini paling pinter ya kalau ngomong negatif. Kabar buruk itu lebih cepat dari kabar baik. Betul nggak, saudara? Kabar bohong itu lebih cepat. Kenapa? Semua yang buruk, semua yang bohong tidak berbobot. Jadi melayangnya bergeraknya cepat. Karena angin sedikit sampai kemana-mana. Semua yang benar, yang berisi itu berbobot. Angin itu lambat untuk membawanya. Semua yang bohong, yang hanya gosip, yang hanya katanya, itu lebih cepat. Dan biar tidak seorang pun yang ingin dipakai jadi agen kebohongan dalam hidup kita. Saya pernah cerita tentang Samuel Doktorian ya. Saya pernah ke Israel pertama kali saya dengan dia, saya jadi penerjemahnya. Dia pernah cerita, dia diundang ke Suriname. Dan ketika sampai di airport, pendeta jemput dia berkata, berapa orang akan datang? Oh, kita sudah sewa hall 1.000 lebih, akan penuh dengan orang. Samuel ini bertanya, kalau begitu kamu cara publikasinya pakai apa? Brosur? Tidak. Spanduk di jalan? Tidak. Radio? Tidak. Televisi? Tidak. Jadi ya nggak pakai apa-apa. Nah bagaimana orang ngerti? Oh kita punya alat canggih katanya. Kita pakai telepon.
teleponin, pakai telepon. Karena apa? Pemerintah waktu itu di Suriname anti-Kristen. Kalau dengar publikasi besar akan mereka coba gagalkan. Jadi dia berkata, kita harus beritahu banyak orang diam-diam tanpa menyolok. Jadi pakai telepon, kita pakai telegram yang jauh-jauh, kita pakai telefax, ya kan? Dan yang paling hebat, kita pakai telewoman katanya. Mulut wanita. Oh, itu cepatnya luar biasa. Cepat, saudara. Para gembala, manfaatkanlah teknologi paling murah dan canggih. Telewoman katanya. Tapi ada juga laki yang lebih canggih dari perempuan. Lebih tipis, saudara. Ingat saya berkata, pria itu kan bicara tiap hari berapa? 10.000 kata. Kalau wanita, nah 15.000-nya bisa dipakai untuk Injil, saudara. Publikasi untuk Injil bisa dipakai. Kalau suami kena yang 15.000, mabok dia. 10.000 pakai untuk suami. Jadi bicaranya enak. Kalimat demi kalimat, saling tukar-menukar kalimat. Sisa 15.000, beritakanlah Injil, khotbahlah, doa syafaat, teriak-teriak di jalan, boleh. Makanya wanita-wanita bisa dipakai Tuhan. Jadi penginjil-penginjil hebat, Anda punya reserve 15.000 kata setiap hari. Selamat untuk itu, saudara. Saya kemarin ditelepon sama teman, orang Jakarta. Dia bilang, Pak, wah ini publikasinya acara dengan robot sudah hebat ya Pak ya? Enggak, saya bilang. Brosur terbesar, kami hanya nyetak 1.500, terbanyak nanti akan dibagikan kepada jemaat baru minggu depan ini. Ini Pak, teman-teman sudah mulai charter bus, charter kendaraan, mau ke Semarang. Lah itu tempatnya di mana? Saya bilang, ya itu Pak, saya sudah ngomong mereka, pokoknya kita mau datang, kita pokoknya. Lo kok tahu? Ya itulah, saya nggak tahu. Oh, saya berkata, ini tele yang terakhir itulah yang kerja cepat sekali, saya berkata. Luar biasa. Luar biasa. Itu karunia Tuhan, saudara. Kalau Anda sampaikan yang positif, Anda akan mewarnai dunia itu dengan luar biasa. Tapi kalau Anda keluarkan negatif, ngeri sekali. Coba belajar, tidak mengucapkan hal-hal yang negatif dari mulut kita. Tidak berarti kita membuang atau mengingkari kenyataan kalau kita gagal atau kita mengalami masalah. Tapi jangan kita manfaatkan mulut kita untuk hal yang negatif. Kita berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan dia akan makan buahnya. Coba belajar, itu bagian dari pengendalian diri. Supaya kota hidup kita ada tembok yang cukup kokoh. Sehingga setan tidak dengan gampang bisa menerobos kita. Belajar untuk mengendalikan perkataan kita. Belajar. Sebelum Anda bicara, Anda renungkan dulu. Apakah ini tepat aku sampaikan? Kadang-kadang kita hanya jadi perantara untuk orang lain menyampaikan kabar buruk, kabar negatif kepada kita. Saya paling tidak suka melihat orang dipakai orang lain untuk menyampaikan berita. Dan itu ada resikonya. Untuk apa, saudara? Satu kali ada orang yang selalu lapor ke saya. Apa yang si A ini pikirkan atau katakan tentang saya. Karena orang ini adalah pegawainya atau anak buahnya si A tadi. Kalau ketemu, wah Pak, ngomongnya gini lagi soal Bapak, gini. Lama-lama saudara, saya pikir begini, ini orang kalau ketemu selalu nyampaikan yang negatif. Saya panggil dia satu kali. Dan istri saya yang sadar pertama komplain berkata, ini enggak benar, harus dihentikan. Untuk apa kamu dengar yang seperti ini? Untuk apa dia menyampaikan? Nggak ada gunanya kan? Saya panggil, memang ini hobinya gini saudara. Saya panggil, saya bilang, Pak, gini aja. Lain kali dia boleh ngomong apapun, Bapak dengerin baik-baik. Kalau perlu diterima, kalau enggak perlu dibuang. Kalau Bapak nerima omongannya, dan Bapak berkeputusan menyampaikan ke saya, tolong itu sebagai opini Bapak, bukan bawa nama dia. Lalu saya bisa jawab Bapak, karena itu pendapatmu. Kalau engkau berkata yang diomongin tidak benar, tidak perlu sampaikan ke saya, tutup sampai di situ, buang. Tapi kalau Bapak berkata, oh betul yang diomongin, ini Pak Petrus Agung orangnya begini, harus diomongin begini. Omongin, tapi jangan pakai nama dia. Berbicara sebagai individu Bapak, saya bisa jawab atau saya bisa responi apapun kepada Bapak, bukan kepada orang itu. Sejak itu tidak pernah datang lagi. Dan itu baik membuat saya tidur lebih nyenyak lagi, saudara. Amen. Jadi orang Kristen pun hati-hati, Anda harus perhatikan. Karena perkataan kita diurapi Tuhan.
Jangan sampai perkataan yang diurapi ini justru membuat kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak ada gunanya.